semuanya. Apakah bisa mendengar suara saya? Baik. Oke, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih oleh karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Semata kami bersama-sama bersekutu, berkumpul, berfellowship bersama, bahkan mau mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus saja. Kami sungguh bersyukur karena hari ini pun Tuhan masih kumpulkan kami, berikan kami kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh peralatan yang kami pakai, berkati mulut bibir hamba-Mu ini, dan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mau mendengar. Biarlah setiap firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan kami lakukan dengan setia setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sungguh berbahagia dan bersyukur karena kita semua masih diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kita juga mau belajar daripada krisis dan belajar daripada hari-hari ini, bagaimana kita menyikapi dan melihat itu dengan cara pandang Tuhan. Pada waktu yang lalu kepada anak-anak remaja, saya pernah berbicara tentang learning from crisis bagian pertama, atau belajar dari krisis atau belajar dari kesulitan bagian yang pertama sebagai salah satu subtema yang saya bagikan di tengah tema bulanan kali ini, Destined to be Joyful. Kita tidak akan pernah mengalami sukacita kalau kita sendiri tidak bisa menyikapi dan memahami apa itu krisis atau masalah atau kesulitan. Oleh karena itu, pada waktu yang lalu pula, di dalam iCare saya pernah bicara Destined to be Joyful, artinya tetap berpegang pada janji Tuhan, bertobat setiap harinya, menjadikan kita terus bertobat setiap harinya. Oleh karena itu kita akan merasakan betul ada harapan di dalam Kristus Yesus dan sukacita surgawi yang kita dapatkan. Amin kiranya untuk kita semua. Oleh karena itu, seperti ayat yang dibagikan di dalam tema khotbah ini, saya ingin bacakan kepada kita Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga dan yang keempat. Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga dan keempat saya akan bacakan terlebih dahulu untuk kita sekalian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini berdasarkan terjemahan baru. Bapak Ibu sekalian, apakah masih mendengar suara saya? Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang Mazmur pasal 37 ayat 3 dan 4, kalau menurut terjemahan yang lebih sehari-hari atau yang lebih modern, itu dikatakan carilah kebahagiaanmu, ayat yang keempat ya. Carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Tapi ada yang menarik di ayat keempat dalam terjemahan New English Translation. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris terbaru sehari-hari dikatakan, then you will take delight in the Lord and He will answer your prayer. Apa artinya kita mengalami sukacita ketika Tuhan menjawab doa-doa kita? Ketika Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Bapak Ibu mendengar suara saya? Oh, oke. Karena presentasi yang Pastor Benny sampaikan putar-mutar terus di saya. Oke, kalau masih mendengar suara saya, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi, kenapa kita mengalami sukacita? Karena dikatakan janji Tuhan adalah ketika kita dijawab doanya. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya apapun pergumulan hidup kita, apapun persoalan dalam hidup kita, saya yakin dan percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Kapan jawabannya? Jawabannya kita tidak tahu. Jawabannya kapan? Kalau kita belajar tentang apa itu jawaban doa, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada 3 jawaban doa. Akan dijawab saat ini, akan ditunggu, atau bahkan dijawab dengan kata tidak. Tetapi yang pasti adalah Tuhan pasti jawab. Tuhan tahu betul apa yang menjadi kehendak dan isi hati kita orang-orang percaya. Tuhan tahu betul kebutuhan dan pergumulan setiap kita orang percaya. Oleh karena itu tidak heran Mazmur pasal 37 di tengah pergumulan Daud pada masa itu dikatakan bahwa yang bagian ayatnya yang keempat,
Ya, mendengar suara saya ya? Sepertinya jaringan saya. Oke. Jaringan di saya agak tidak stabil. Baik, sekali lagi dikatakan di ayat yang keempat bahwa He will answer your prayer. Bahwa Tuhan berjanji Dia pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Itu yang kita pegang dan itu yang menjadi kekuatan, sekaligus itu yang menjadi sukacita. Oleh karena itu ada 4 poin yang ingin saya bagikan. Saya belajar dari apa yang pernah saya ada satu artikel berjudul Crisis of Biblical and Practical Response, atau krisis atau masalah dengan bagaimana kita orang-orang Kristen menyikapi dan cara pandang kita. Jadi bagaimana kita bersikap sebagai orang-orang Kristen. Perkataan ini disampaikan oleh Joel T. True. Dan dikatakan di sana ada 8 poin, tetapi saya akan bagikan 4 poin terakhir karena 4 poin yang sebelumnya saya pernah bagikan kepada anak-anak remaja. Yang kelima atau poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah krisis itu mendorong kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Crisis drive us closer in fellowship. Mendekat kita bersekutu dan menyembah kepada Tuhan. Terbukti kan bahwa ternyata di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, kita itu akan datang pada Tuhan. Itu pasti. Pasti kita akan datang kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di beberapa ayat ada demikian dikatakan. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, artinya yang melampaui segala cara pikir kita, cara pandang kita, atau yang melampaui segala estimasinya kita atau harapannya kita, itu melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, terbukti banyak orang-orang percaya bersaksi di tengah pergumulan yang begitu berat, begitu sulit. Ketika kita datang dalam doa, ketika kita datang dalam persekutuan, ketika kita datang dalam ibadah, kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Jawabannya memang belum. Apa yang kita harapkan belum muncul, tetapi kita merasakan ketenangan, ada damai sejahtera. Itu yang membedakan kita orang-orang percaya dengan orang-orang kebanyakan. Kita tahu betul ada di dalam Kristus, kita merasakan betul ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa. 2 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya di dalam kesulitan, di dalam persoalan, di dalam segala macam pergumulan hidup kita, ya, baik apapun itu, baik ekonomi, baik itu juga pergumulan dengan pekerjaan, baik itu macam-macam, justru di situ kita akan bisa melihat bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan ayat Ayub pasal 7 ayat 4 dan pasal 13 ayat 15 saya bacakan serentak. Ayub pasal 7 ayat 4 dan pasal 13 ayat 15, demikian firman Tuhan, bila aku pergi tidur maka pikirku, bilakah aku akan bangun, tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Seorang Ayub gelisah sampai dini hari karena begitu berat pergumulannya, begitu banyak persoalan hidupnya. Banyak dari kita tentu saja kalau kita punya persoalan hidup, kita punya kesulitan, biasanya membuat kita nggak bisa tidur. Nah, lihatlah, tetapi di pasal 13 ayat 15 dikatakan, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Jadi dari perkataan ini apa yang sebenarnya mau disimpulkan? Yang mau disimpulkan adalah di dalam tekanan, di dalam persoalan, di dalam kesulitan, Ayub datang pada Tuhan. Ayub berteriak kepada Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam persoalan, Paulus datang kepada Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam persoalan, Paulus semakin dekat pada Tuhan. Sampai kemudian dia bisa mengatakan bahwa cukuplah kasih karunia Allah ada di dalam hidupnya dia. Cukuplah kasih karunia Allah ada di dalam hidup seorang pribadi Paulus. Demikian juga cukuplah kasih karunia ada di dalam hidup kita orang-orang percaya. Oleh karena itu kita akan merasakan betul damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu turun atas kita sekalian, dan kita akan merasakan betul ketenangan yang luar biasa. Oleh karena itu poin yang kelima, bagaimana kita menyikapi
bagaimana kita melihat setiap persoalan adalah justru setiap persoalan itu kita lihat sebagai cara Tuhan untuk semakin membuat kita makin dekat kepada Tuhan, makin dekat kepada Allah. Saya cukup kagum ya. Ada di sini kan tetangga kanan kiri mayoritas Muslim ya. Dan di sini masjid itu sedang ditutup. Ya, jadi selama PPKM semua tempat ibadah kan ditutup. Salah satunya di masjid di tempat ini, di masjid komplek. Tapi ada beberapa tetangga yang luar biasa ya. Ya, ini antara positif atau negatif silakan Bapak Ibu mengomentari saja ya. Mengomentari dalam hati saja. Tetapi saya mengaguminya dalam hal ini. Bahwa ada beberapa tetangga ya, Bapak Ibu yang di tetangga kanan kiri yang kemudian tetap konsisten ikut ibadah Jumat. Walaupun masjidnya ditutup, gimana caranya? Dia pergi ke masjid tempat lain yang terbuka gitu ya. Berapa besar kehausan kita yang jauh lebih mengenal Allah kita terhadap gerejanya Tuhan. Kita punya fasilitas Zoom, kita punya fasilitas Meet, kita fasilitas teknologi yang saya yakin dan percaya sudah menjadi kehidupan sehari-hari sekian banyak anak-anak muda, bahkan termasuk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita punya rasa haus datang pada Tuhan, dan bagaimana kita punya rasa haus punya rasa yang begitu besar untuk datang beribadah dan menyembah Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat ini, di tengah-tengah keterbatasan saat ini. Dan terbukti banyak dari kita kemudian malah justru semakin rindu datang kepada Tuhan. Salah satunya Bapak Ibu, saya bisa melihat bagaimana Bapak Ibu hadir melalui meeting hari ini. Itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Bahkan ketika kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sekarang, misalnya di sini saya lihat ada Aldo yang di Amerika, atau ada beberapa teman-teman yang jauh, saya di Purbalingga gitu, yang mungkin memang jarang ketemu di gedung. Tetapi justru lewat Meet ini kita semua bisa bersatu dan bertemu. Bukankah ini cara Tuhan yang luar biasa? Cara Tuhan yang luar biasa memanggil kita untuk semakin meresponi akan bagaimana panggilan Allah bersama kita menyembah Dia. Yang berikutnya, yang kedua atau yang keenam dalam hal ini, karena ini poin yang berlanjut, adalah bagaimana Allah merespon atau bagaimana Allah memberikan kasih karunia-Nya dan bagaimana membebaskan kita dari segala macam kesulitan. Bagaimana kita punya cara pandang untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Allah dan kita melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini ada satu penggarisbawahan, kata ucapan syukur menjadi menarik karena banyak dari kita jangan-jangan berdoa bukan mengucap syukur, tetapi lebih banyak berkeluh kesah. Kita memohon, kita meminta, kita mengharap, tetapi dengan ucapan syukur, bukan dengan ucapan keluh kesah, bukan dengan umpatan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi ini seperti kata-kata motivasi sebenarnya, hampir mirip dengan kata-kata motivasi yang saya pernah pelajari juga di training-training. Kalau di training kan biasanya arah kaitannya tidak mengarah kepada teosentris, artinya tidak mengarah kepada ketuhanan, lebih pada kekuatan manusianya. Biasanya kalau di training-training, kalau kita punya persoalan, banyak kesulitan, baik di lapangan, di marketing, atau di marketplace, atau apapun itulah, biasanya training-training itu akan mengarahkan kepada setiap audiens untuk kita kemudian bagaimana kita itu lebih ke seperti selain bekerja sinergi atau kerjasama, tapi juga bagaimana kita itu seperti lepaskan beban gitu loh. Jadi makanya biasanya kalau di training biasanya ada teriakan-teriakan, ada sesuatu yel-yel, ada apa, itu kan sebetulnya untuk lebih secara psikologis untuk melepas beban hidup. Tapi kita melepas beban hidup kita itu bukan cuma sekedar kepada tembok. Kalau di training itu kan sebenarnya kita banyak lepas beban itu kepada tembok, kepada sesuatu yang kita tidak tahu, kepada sesuatu yang bahkan tidak hidup, kepada sesuatu yang kita tidak kenal. Tapi kita kenal Allah sekarang.
Walaupun kemarin pertanyaan menarik, waktu hari Kamis kita iCare kan Pastor Edwin tanya tuh, walaupun kita nggak lihat Tuhan, ya gimana nih respon kita gitu loh. Kita kan nggak bisa lihat Tuhan. Atau kalau kita mau lihat, kalau misalnya Tuhan kelihatan gitu ya, kalau Tuhan memperlihatkan diri gimana gitu ya. Kalau saya mungkin meresponinya adalah, saya siap nggak tuh lihat Tuhan. Saya saja mungkin tidak selayak itu. Bahkan Alkitab saja dari zaman Musa pun dikatakan Musa belum pernah menatap Allah gitu ya. Dia tidak pernah berani menatap Allah. Dia selalu jatuh tersungkur. Abraham pun jatuh tersungkur. Karena kekudusan Allah itu begitu tinggi dan ajaib. Kita tidak sanggup untuk melihat dan menatapnya. Tapi justru dengan iman mereka berjalan dan taat, dan justru kekhawatiran dan keluh kesah beban hidup mereka dibereskan Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya bukankah ini kalau kita kembali lagi kaitkan tentang iman Thomas, di mana dia mengatakan kalau aku belum mencucukkan jariku ke dalam lubang daripada tangan Tuhan Yesus itu, maka aku tidak akan pernah percaya. Tapi terbukti ketika Tuhan Yesus sendiri menantang, seolah-olah quote and quote menantang, datang kepada Thomas dan menunjukkan lubang daripada jarinya, daripada bekas paku di tangannya. Thomas tidak berani sama sekali bahkan menatap, boro-boro mencucukkan jari. Artinya apa? Kita itu tak layak di hadapan Allah. Tapi ketika sentuhan ilahi itu kita rasakan, kita merasakan damai sejahtera, itu sudah begitu besar pernyataan Tuhan ke dalam hidup kita. Artinya ketika kita punya keluh kesah, kekhawatiran, persoalan yang saya yakin dan percaya saya pun tidak bisa menggambarkan di sini. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya punya kekhawatiran, persoalan, kehidupan yang berbeda-beda, yang saya pun tidak bisa prediksi dan gambarkan seperti apa yang saya bayangkan. Karena kalau kita semakin tahu tentang dunia, ternyata semakin hari kesini pun saya merenungkan begitu banyak hal yang saya tidak tahu. Sehingga ketika mungkin Bapak Ibu sekalian, para pastor atau para jemaat Tuhan bercerita tentang keluh kesah dan pergumulan hidup Bapak Ibu sekalian kepada saya, sekalipun saat ini saya tak sanggup mendengarnya. Saya tak sanggup mendengarnya. Saya tak sanggup mengertinya. Karena saya manusia biasa. Tetapi ketika kita berkeluh kesah kepada Tuhan yang hidup, Allah begitu besar hatinya, begitu besar telinganya, dan Dia sanggup satu persatu terus menjamah kita, dan kemudian memberikan kelepasan dan kebebasan, memberikan kemurahan hatinya. Matius pasal 9 ayat 12 dikatakan Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saya orang sakit. Kita sekalian orang sakit. Kita semua bukan orang sehat. Bukan cuma karena sakit karena corona, bukan karena sakit karena nggak punya uang, bukan karena sakit jiwa saya, bukan cuma sakit otak saya, tetapi kita memang orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang ada di dalam kuk dosa. Tetapi Tuhan selamatkan, Tuhan ambil, Tuhan bentuk. Kita sampah yang diubah menjadi emas permata di hadapan Allah. Oleh karena itu, Yesus mendengar kita. Yesus sanggup untuk berbicara kepada kita. Yesus sanggup untuk merespon kita. Yesus sanggup memberikan damai sejahtera itu. Di tengah banyak persoalan dan hidup, saya pribadi pun merasakan begitu banyak cara Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Mulai dari pekerjaan, pelayanan, keuangan, kehidupan, bahkan hal-hal yang sifatnya pribadi pun, ternyata Tuhan begitu tahu, begitu detail. Sampai pada akhirnya saya bisa merasakan dan menemukan ketenangan batin, kedamaian, dan sukacita. Sekalipun persoalan itu belum tentu hilang dan sirna dari kehidupan saya. Karena sekali lagi, prinsip orang hidup adalah ketika kita merasakan sakit akan segala macam persoalan. Karena ketika Bapak Ibu tidak merasakan sakit satupun, maka Bapak Ibu sudah mati rasa. Dan kalau sudah mati rasa, berarti kita sudah menjadi mayat. Hanya orang mati yang tidak pernah akan merasakan namanya sakit. Hanya orang mati yang tidak pernah tahu namanya rasa sakit. Oleh karena itu ketika kita hidup, kita perlu bersyukur sakit itu atau persoalan hidup yang kita rasakan menjadi bagian di mana kita semakin hari merasakan akan hadirat Allah. Yang ketujuh atau yang ketiga dalam hal ini, be willing to change. Jadi cara Tuhan itu luar biasa banyak. Dan salah satunya adalah setiap persoalan menjadi cara di mana kita diubahkan.
cara dimana kita dibentuk, cara dimana seperti sebuah seperti dapur peleburan, dimana kita dibentuk menjadi emas, permata, dan berlian yang luar biasa cantiknya. Dikatakan Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, artinya mengabaikan kehinaan di mana Yesus sendiri turun ke dunia, tekun memikul salib, gantikan sukacita yang disediakan bagi Yesus Kristus, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Bapak Ibu, kesulitan itu membentuk kita setiap hari. Saya yakin dan percaya ini kesulitan tidak bisa cuma bicara tentang hari-hari ini saja. Kalau bicara tentang hari-hari ini tentu terlalu sempit. Kesulitan itu sebenarnya selalu di dalam sepanjang kehidupan kita. Kalau kita bicara kesulitan dari sejak lahir pun, orang tua kita sulit sekali melahirkan kita. Begitu sakit, tetapi ketika seorang anak lahir, dia begitu mengalami sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan banyak cerita, salah satunya juga ada di antara saudara saya, masih saudara sepupu, dimana ketika hamil, apalagi sudah 9 bulan, senang sekali anak itu akan lahir, tetapi di luar perkiraan, ketika anak itu lahir, ia berpulang pada Tuhan. Banyak sekali. Tetapi walaupun dia sampai kemudian dipanggil Tuhan, sukacita itu tetap besar sekali. Sukacita seorang anak dilahirkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukankah hal yang sama sebenarnya juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak dari kita mengalami begitu banyak kepahitan, persoalan hidup, kesulitan, bahkan mungkin baik persoalan-persoalan yang saya yakin dan percaya biasanya yang paling berat dari seluruh persoalan kehidupan itu sebenarnya bukan masalah uang. Tetapi apa? Keluarga. Keluarga, hubungan anak dan ayah dan ibu dengan anak-anak mereka, dengan saudara-saudara mereka baik yang jauh maupun yang dekat. Ini juga kadang-kadang menjadi masalah besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita kadang-kadang sulit sekali melihat cara Tuhan bekerja. Kok saya ada di sini ya? Puji Tuhan bagi kita keluarga-keluarga yang berbahagia dan sukacita di dalam keluarganya. Ada damai sejahtera, ada mesbah Tuhan yang dibangun setiap harinya, ada mesbah doa yang dibangun setiap harinya. Tetapi ada banyak sekali keluarga-keluarga begitu berduka cita karena tidak mampu membangun itu, karena tidak mampu mengalami itu. Boro-boro mengalami damai sejahtera. Apalagi kalau Bapak Ibu yang mungkin pada suatu ketika di daerah Jawa Barat, saya pernah melayani satu orang ibu yang dimana ibu ini baru pertama kali datang ke gereja dan baru berterima Tuhan Yesus. Dan dia bercerita begitu beratnya, luar biasa, seolah-olah di rumah itu seperti di neraka. Karena apa? Suaminya belum percaya, anak-anaknya menghujat dia, dan semua setiap hari mereka. Jadi dia kalau mau ke gereja harus sembunyi-sembunyi. Mungkin cerita hal yang sama juga sering terjadi dan kita dengar dari banyak saudara-saudara kita. Bagaimana kita merasakan? Tetapi ada satu hal yang berbeda dari sang ibu ini. Dia mengalami damai sejahtera dan sukacita. Doa terus dia panjatkan. Kenapa? Karena ada Kristus. Persoalannya rampung? Enggak. Butuh waktu, kalau tidak salah baru-baru ini saya baru dengar keluarganya sudah dipulihkan. Itu baru sekitar mungkin hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Jadi artinya apa? Be willing to change itu mengubah kita untuk bagaimana kita melihat cara paradigma kita. Banyak orang, coba bayangkan kalau dia adalah orang duniawi yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang tidak punya harapan pada Kristus, pasti saya yakin. Atau orang Kristen pura-pura, orang yang hanya percaya Tuhan Yesus pura-pura, hanya ikut-ikutan saja, pasti saya yakin Yesus dia tinggalkan. Pasti saya percaya hidupnya tidak mengalami damai sejahtera. Pasti kita percaya bahwa kemudian malah justru semakin lama semakin berantakan. Banyak orang kita melihatnya dengan cara pandang mata, tetapi cara Tuhan itu luar biasa ajaib. Cara pandang mata sangat terbatas, tapi cara pandang Allah itu jauh melampaui segala akal, seperti yang tadi dikatakan. Karena dia sampai bahkan murid-muridnya saja tidak bisa melihat cara pandang Kristus ketika dia turun ke dunia dan kemudian menyerahkan dirinya di kayu salib. Semua muridnya tidak ada mengerti. Satu pun orang muridnya tidak ada mengerti.
Ibunya sendiri pun, Maria pada waktu itu pun masih kurang mengerti. Tetapi ketika kebangkitan Kristus, semua orang takjub dan luar biasa. Dia bisa melihat siapa dia. Mereka bisa melihat, oh ternyata tujuan mulia ini tergenapi. Oleh karena itu hal yang sama kiranya juga terjadi dalam kehidupan kita. Apapun persoalan yang kita alami, pasti ada sebuah rencana besar untuk mengubah hidup kita semakin matang, semakin dewasa, semakin bertumbuh. Akhirnya semakin juga terbentuk menjadi emas murni yang di hadapan Allah, dikuduskan, disucikan, dan dipakai oleh Tuhan. Dan yang terakhir, ini kata-kata yang saya senang sekali, karena bukan cuma ini mengakhiri, tetapi kiranya ini menjadi sesuatu yang membekas di dalam hati kita sekalian. Learn to look and love. Artinya, mari kita bersukacita, kita melihat, dan kemudian merasakan sukacita surgawi itu. Amsal pasal 17 ayat 22, saya yakin dan percaya sudah menjadi ayat hafalan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, bukan hati yang sedih, bukan hati yang berkeluh kesah. Walaupun persoalanku banyak, tetapi ketika hatiku gembira, hatiku penuh sukacita, maka itu menjadi obat yang manjur. Ada damai sejahtera, dan akhirnya persoalan itu satu demi satu diselesaikan. Kalau di dalam dunia motivasi atau di dalam dunia training, waktu kita punya masalah, jangan biarkan masalah itu menguasai hidup kita, jangan menguasai hati kita. Tetapi apa caranya? Coba refreshing, coba relaksasi, coba cari suasana supaya kita jauh lebih merasakan ketenangan. Nah, kita nggak perlu itu. Sebenarnya kita nggak perlu itu, karena refreshing dan relaksasinya cukup datang kepada Tuhan dan berdoa. Itu udah menjadi obat yang manjur. Kita akan merasakan betul. Saya bersyukur dan sangat bersyukur ya, karena saya pelayanan di Boas ini, khususnya di Purbalingga. Ini kan memang ke spiritualitas doa itu menjadi kekuatan yang besar di sini. Jadi kami seluruh staf, seluruh pengajar, seluruh karyawan itu sangat diajar ketat di dalam doa. Dan kami diajar everyday itu paling tidak satu hari itu kita berdoa 3 jam. 1 jam pagi, 1 jam siang, dan 1 jam malam. Jadi dibiasakan seperti itu. Itu sangat beda ternyata rasanya. Saya merasakan betul, sukacitanya beda. Masalah selesai, pasti selesai. Buktinya saya merasakan ada begitu banyak keajaiban yang saya hadapi sepanjang 4 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini. Ada banyak hal, misalnya saya menghadapi persoalan tentang dunia pendidikan, persoalan anak-anak, persoalan apa, misalnya mendoakan satu anak yang kadang-kadang bermasalah atau apa. Tuhan jawab, Tuhan pasti jawab. Ada saja jawabannya, gitu ya. Tapi ya jangan dibilang saya doa hari ini, besok kemudian langsung dijawab, ya tidak bisa. Tapi dalam waktu yang rentang itu, saya merasakan ini jawaban Tuhan, jawaban Tuhan, jawaban Tuhan, jawaban Tuhan. Tapi yang paling utama bukan jawabannya. Yang paling utama adalah dalam perjalanan ini, saya merasakan makin tenang, makin tenang, makin. Tadinya putus, aduh gimana ya, gitu. Ayo gitu. Kayaknya rasanya itu kesel banget. Tetapi ketika saya datang ke Tuhan, saya terus bertekun di dalam doa. Itu rasanya betul seperti ayat ini. Hati yang gembira adalah obat. Jadi karena hatinya kemudian dia mengalami kegembiraan, mengalami sukacita, jadi pikiran tenang. Waktu pikiran tenang, otak jadi jernih. Karena ini dilakukan setiap hari, jadi semakin hari semakin otaknya lebih jernih. Tidak makin kalut, tidak makin lusuh, tidak makin kacau. Kemudian apa? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Semangat yang membuat kita, makanya hati-hati sekali. Saya, apalagi sekarang ya, sekarang. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya, banyak berita hoax, banyak informasi-informasi negatif, banyak hal-hal yang negatif, itu juga perlu kita hati-hati. Ada quote-quote yang kurang baik gitu ya. Ya saya nggak tahu ya menurut pendapat Bapak Ibu, tapi saya mungkin agak menghindari juga. Jujur sekarang akhir-akhir ini kan Bapak Ibu mungkin lagi sering melihat entah itu berita, entah itu status, entah itu berapa kali saya dilihat di YouTube, ada berita-berita yang bicara netizen dan banyak masyarakat sekarang minta tolong dengan sangat tolong jangan memberita-beritakan tentang COVID. Mungkin Bapak Ibu juga sering dengar. Memang iya, saya rasa juga kita jadi makin bosen dan makin males gitu ya. Kadang-kadang COVID makin tinggi ya, sudah ngerti itu COVID-nya makin tinggi. Tapi saya nggak mau terhisap dalam berita-berita seperti itu. Intinya gini, artinya menunjukkan apa? Kita itu udah lelah.
Masyarakat itu lelah, udah capek, udah males lagi gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang kita lupa. Kita jangan cuma mau lelah. Kenapa kita mau diperdaya sama media? Kenapa kita mau diperdaya sama berita? Kita jangan cuma mau lelah, kita datang pada Tuhan. Ketika kita tahu informasi, ketika kita tahu berita itu, mari kita datang pada Tuhan. Doakan bangsa ini, doakan negara ini, doakan dunia ini, doakan sakit penyakit saat ini, doakan teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, doakan juga saudara-saudara kita, doakan ekonomi mereka, sehingga pemulihan terjadi di negeri ini, pemulihan terjadi pada umatnya, pemulihan terjadi kepada masyarakat. Dan oleh karena itu, pasti yang terjadi adalah sukacita surga yang terjadi di antara kita semuanya. Ini tidak mungkin berpengaruh kepada saya pribadi, itu egois sekali. Tetapi ini akan menjadi berkat untuk kita sekalian. Ketika kita mendoakan bangsa kita, bukankah di satu anak Tuhan mendoakan bangsanya? Pemulihan akan terjadi, transformasi akan terjadi. Bangsa ini yang patah mengeringkan tulang, artinya apa? Jangan pernah biarkan media sosial, informasi negatif, berita-berita yang negatif merusak pikiran kita. Tapi biar menguasai pikiran kita. Tapi jadikan berita-berita itu menjadi beban doa kita. Datang letakkan pada Tuhan. Dan Yakobus pasal 1 ayat 17 mengakhiri perkataan ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya Tuhan gak mungkin salah. Tuhan gak mungkin salah. Bahkan jatuhnya rambut saya percaya Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan. Saya percaya sampai seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu tidak sependapat, tetapi saya dalam perjalanan iman saya sampai meyakini bahkan debu pasir sekalipun bergeser, Allah tahu. Apalagi saya yang gambar dan rupanya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian yang adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu tangisan, beban doa, sucuran air mata, bahkan kalau ada pepatah orang dulu bilang, tangisan seorang ibu pasti akan menjadi berkah buat anak-anaknya. Tetesan air matanya seorang ibu. Tapi ini bukan cuma ibu, Bapak Ibu, orang beriman. Tetesan orang beriman akan mengubah dunia. Tetesan orang beriman akan menjadikan bangsa dan negeriku damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu mari kita terus semakin hari bertekun di dalam doa, bersyukur di dalam ibadah, dan terus bersama-sama bersekutu. Maka Bapak Ibu akan mengalami destined to be joyful. Artinya mengalami sukacita surgawi, damai sejahtera, dan ketenangan jiwa yang akhirnya menjawab setiap doa-doa kita. Dan pada akhirnya kita menemukan kepuasan, sukacita. Mari kita sama-sama akhiri di dalam doa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih, sungguh luar biasa berkat anugerah Tuhan. Kami merasakan betul, bagi kami sekalian, orang-orang percaya, kami yakin dan percaya Engkau hadir di sini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya itu. Jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan biarlah kami mengalami betul-betul sukacita surgawi itu. Kami mau terus semakin dekat pada Tuhan. Kami mau terus membangun mezbah doa kami. Kami mau terus semakin hari bertekun di dalam doa, dan terus bertekun di dalam ibadah, dan bahkan terus bertekun di dalam persekutuan, baik di dalam persekutuan keluarga besar IFGF maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya tilik setiap keluarga-keluargamu yang sakit, biarlah kesembuhan terjadi antara mereka. Kiranya Tuhan tilik juga kami-kami yang sedang mensyukuri akan setiap kehidupan kami, biar kami terus-terus ditambahkan hikmat di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan terus menilik setiap usaha, pekerjaan, bahkan jerih payah kami, supaya apa yang kami kerjakan tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh menghasilkan buah, dan buahnya itu bisa dinikmati kami sebagai keluarga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan itu besar, sukacita surgawi itu nyata, dan itu semua bukan janji omong kosong, tapi janji Tuhan yang pasti, dan kami yakin dan pegang itu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada para pastor.
hati kami mengucap syukur.